Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 70121081. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari Bapak Robi Setiawan Eskom MSI dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai PMO atau Project Management Office. Nah, apa sih PMO itu? Nah, di sini saya membuat PPT-nya mengenai apa itu PMO, tujuan dari PMO itu, kemudian tugasnya. Selanjutnya ada tipe-tipe dari jenis PMO itu sendiri, dan kemudian ada apa sih skill yang dibutuhkan dalam PMO itu sendiri, dan yang terakhir ada keuntungan dari PMO. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu PMO atau Project Management Office. Nah, di sini PMO itu merupakan struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari PMO itu sendiri. Di sini ada salah satu dari tujuan PMO yang saya ambil, ada 5. Yang pertama yaitu mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Yang ketiga, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Keempat, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek. Dan yang terakhir, tujuan dari PMO itu adalah menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek. Nah, kemudian untuk apa sih tugas dari PMO itu? Di sini saya mengambil dari seluruh tugas PMO, saya mengambil 5 poin. Yang pertama yaitu membentuk standar dan proses pengerjaan setiap proyek. Kedua, menjaga transparansi dari setiap proyek untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang efektif. Kemudian yang ketiga, mendesain proposal proyek. Keempat, membantu project manager dan anggota timnya dengan bantuan administratif dan operasional. Dan yang terakhir, tugas dari PMO itu adalah membantu melancarkan aliran informasi dan komunikasi dalam pengerjaan proyek itu sendiri. Nah, kemudian apa sih tipe-tipe dari PMO itu? Di sini ada terbagi 3. Yang pertama supportive, controlling, kemudian yang terakhir direktif. Nah, apa sih supportive itu? Nah, di sini PMO jenis ini membantu dalam fungsi konsultatif. Nah, bantuan-bantuan seperti pelatihan, akses terhadap informasi, dan pelajaran dari proyek-proyek lain akan disediakan oleh PMO jenis ini atau PMO jenis supportive ini. Kemudian PMO tipe ini juga bertindak sebagai penyimpan informasi dan memiliki tingkat pengawasan yang lemah terhadap proyek. Nah, kemudian yang kedua ada controlling. Berbicara mengenai syarat-syarat pemenuhan yang dibutuhkan oleh proyek, maka berbicaralah dengan PMO tipe ini atau tipe controlling ini. Nah, jika proyek membutuhkan adopsi metodologi dan framework manajemen proyek serta penggunaan alat yang spesifik untuk proyek, PMO ini adalah pihak yang tepat. Nah, tipe PMO ini memiliki tingkat pengawasan yang lumayan untuk mengontrol proyek. Nah, kemudian yang terakhir, tipe-tipe dari jenis PMO ini adalah direktif. Nah, apa sih direktif itu? Nah, PMO jenis ini tidak hanya bertugas sebagai konsultasi saja atau konsultan dan penyedia jasa proyek, tetapi juga sebagai pengawas langsung proyek itu sendiri. Nah, mereka biasanya menunjukkan project manager yang kompeten dalam mengelola proyek itu sendiri. Nah, nantinya project manager ini akan melaporkan kembali tentang bagaimana sih jalannya proyek mereka yang telah
direncanakan dari awalnya. Nah, tingkat pengawasan dari oleh PMO ini, PMO jenis direktif ini sangatlah tinggi karena bersifat langsung. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya, skill apa sih yang dibutuhkan atau kemampuan apa sih yang dibutuhkan dalam PMO ini atau Project Manager Office ini? Nah, yang pertama di sini adalah perhatian terhadap detail demi detail yang akan dijalankan nantinya. Kemudian yang kedua ada komunikasi, manajemen proyek, visi yang baik, organisasi, problem atau masalah solving, dan yang selanjutnya manajemen risiko, dan yang terakhir tetap tenang dalam keadaan tekanan. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir di sini ada keuntungan dari PMO atau Project Management Office. Di sini saya mempunyai 6 poin dari keuntungan PMO. Yang pertama, keuntungan yang didapat dari PMO yang efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan tingkat kesuksesan proyek atau mengurangi tingkat kegagalan proyek. Nah, kemudian yang ketiga, menyediakan praktik standar untuk proyek dalam perusahaan. Poin yang keempat, membantu CEO dalam mendeliver proyek IT strategik yang dapat memuaskan SFO dan internal customer. Dan yang poin selanjutnya, dapat mengelola keuangan perusahaan sehingga dapat terciptalah cost reduction. Dan yang terakhir, keuntungan dari PMO itu adalah memungkinkan untuk mengelola resource yang lebih baik sehingga produktivitasnya lebih meningkat lagi. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.